Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang budiman, kita berjumpa lagi dalam podcast Aliansi Kebangsaan dengan moto cendekiawan saatnya bicara, dan kita akan berbincang dengan kedua tokoh politisi yang sekaligus juga akademisi. Dalam kali ini Pak Sudirman Said kita kenal semua, apalagi menjelang pemilu kemarin sangat populer. Yang kedua adalah Pak Manuel Kaisepu. Beliau keduanya mantan menteri. Pak Manuel populer sepanjang masa. Populer sepanjang masa karena selalu berada di kampus. Baiklah, saya kira tema kali ini, pemirsa yang budiman, kita akan bicara melanjutkan apa yang menjadi kegelisahan dari Pak Sudirman Said tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang berlaku, yang hasil daripada 4 kali perubahan. Sebenarnya bukan 4 kali perubahan seperti opini masyarakat yang ada, tapi sebenarnya satu perubahan dalam 4 tahapan. Karena setiap tahap memilih pasal-pasal mana yang dirubah. Dan mudah-mudahan ini menjadikan pendidikan politik bagi masyarakat bangsa kita, sekaligus juga menjadi diskursus di kalangan para pemikir kebangsaan dan negara ini. Sebab bagaimanapun juga negara dan bangsa ini membutuhkan pemikir-pemikir bagi masa depan yang dijanjikan. Satu pertanyaan barangkali ke Pak Dirman. Apa yang menjadi kegelisahan Pak Dirman melihat situasi ini, dan bagaimana konstitusi kita sekarang ini dalam posisi? Silakan Pak Dirman. Pak Zaki, terima kasih diundang. Satu kehormatan juga Pak Manuel. Terima kasih. Saya ngikutin juga podcast ini dari waktu ke waktu. Mungkin kegelisahan ini tidak hanya di antara kita-kita yang terus berpikir. Saya juga tidak mempretensikan diri sebagai seorang pemikir, praktisi yang terus-menerus mengikuti perkembangan, dan sekarang kita ada dalam suasana yang sebetulnya kalau dipikir dengan mendalam cukup memprihatinkan. Yang paling tampak itu kan dari praktek-praktek pernegaraan. Nanti sebelum kita masuk ke dalam konstitusinya, misalnya DPR ini lembaga legislatif atau eksekutif? Iya. Karena ada banyak ranah yang harusnya menjadi domainnya eksekutif mau diambil. Terakhir misalnya contoh mau mengangkat, memberhentikan pejabat publik. Yeah. Meskipun ada klarifikasi, tapi esensinya kan mau masuk ke sana ya. Yeah. Kemudian BPK ini bukankah di berbagai negara disebut sebagai Supreme Audit Body, Pak Manuel, Pak Zaki? Lembaga audit tertinggi yang marwahnya itu luar biasa dijaga dan diisi orang-orang yang sangat kredibel. Yeah. Tapi di kita ini menjadi praktek di mana para politisi berpindah bekerja gitu. Iya, dari DPR. Dari DPR ke dan bukan kita melarang politisi masuk sana, tidak, tapi apakah tidak ada syarat-syarat minimal untuk menjadi pimpinan BPK? Karena tugasnya memang sangat spesifik ya.
Akibatnya memang terjadi transaksi tanda kutip macam-macam, itu juga meresahkan kita semua. Kemudian politisi ini saya lagi ulang terus dengan segala maaf pada teman-teman polisi bukan politisi. Polisi itu kan dibiayai rakyat sebagai yang disebut sebagai to protect and to serve, melindungi dan melayani. Tapi sekarang dibicarakan sebagai parcok. Sesuatu yang sebetulnya jangankan anggota polisi, warga negara aja tidak happy dengan ini kan. Yang lain lagi misalnya MK dipelesetkan menjadi mahkamah keluarga. Hukum digunakan sebagai alat pukul bagi lawan-lawan politik. Dan yang paling telanjang adalah nepotisme yang dimulai dari level tertinggi pimpinan negara sekarang ya. Wakil presiden kita adalah buah dari nepotisme telanjang, itu semua orang mengatakan begitu. Nah, belum lagi pertalian antara yang disebut sebagai state corporate culture, pertalian haram antara lembaga negara dengan korporasi yang menimbulkan kisah-kisah yang meresahkan masyarakat. Ini praktek bernegara yang kami akhirnya berpikir jangan-jangan tidak bisa dilakukan satu solusi piecemeal atau bit by bit, tidak bisa slice, tapi kemudian harus ada overhaul dari praktek bernegara kita. Dan mulainya dari mana? Mulainya tidak lain dari konstitusi. Kita lihat kembali itu dari segi praktek. Kemudian dari segi proses ini juga barangkali di sini kita bisa ketemu satu pikiran. Yang terjadi amandemen 1, 2, 3, 4 seperti tadi dikatakan Mas Aki sebetulnya adalah bisa dikatakan bukan mengamandemen, karena amandemen itu kan adendum gitu ya. Naskah aslinya ada, kenapa ke 1, kenapa ke 2, kenapa ke 3 sampai ke 4, masing-masing punya story, punya konteks. Kemudian kenapa yang dirubah itu, yang ditambah itu, yang kurang itu. Ini kan tidak blend menjadi satu dan seperti undang-undang dasar baru gitu. Nah, menggunakan kesempatan bahwa kita perlu melakukan satu review ulang keseluruhan, jangan-jangan ini waktu yang baik untuk kembali ke naskah awal, tapi masih pakai koma nih, tidak stop. Karena kenapa koma? Karena kalau stop artinya kan kita tidak mau akomodasi kebutuhan perkembangan. Tetapi setelah dikembalikan ke naskah awal, seluruh kebutuhan untuk melakukan adjustment atau penyesuaian ya dimasukkan dalam seksi amandemen atau adendum, sehingga bisa dipisahkan, dibedakan antara mana original text yang awal dan kemudian tambahan-tambahan. Itu kurang lebih begitu. Mengenai mengapa diperlukan amandemen seperti itu atau proses amandemen baru, ada banyak alasan. Satu, walaupun tidak ada masalah-masalah yang akut seperti tadi, toh ini sudah seperempat abad, dan di semua negara ketika praktek bernegara sudah begitu panjang tanpa masalah pun perlu dilakukan review kan. Itu praktek yang baik saya kira. Kalau akhirnya memang diputuskan tidak ada yang perlu ditambah, that's fine, nggak ada masalah. Yang kedua tadi, penyimpangan-penyimpangan sudah mulai muncul di mana-mana. Yang ketiga juga mungkin kita perlu melihat kembali praktek otonomi kita. Ini kan sempat dibuka begitu rupa di zaman awal reformasi, kemudian belakangan seperti ada satu kecenderungan menarik kembali kewenangan-kewenangan, padahal sudah terlanjur kewenangan itu mulai dikelola di daerah gitu. Nah, itu kita perlu kembali rumuskan, mau di level mana nih, mau di level provinsi, kabupaten, atau bagaimana. Saya pernah ngurus sumber daya mineral ketika menjadi menteri, itu menimbulkan kebingungan luar biasa karena pernah di level kabupaten terjadi berbagai praktek yang kira-kira euforia luar biasa, ditarik lagi ke level provinsi, kemudian belakangan oleh Omnibus Law dikembalikan ke pusat. Nah, ini tikungan-tikungan seperti ini perlu diluruskan. Nah, yang lain juga adalah isu-isu mengenai peran dari 3 pilar. Kan katanya negara ini tegak karena state, karena institusi kenegaraan, society, korporasi kan. 3 ini tidak pernah dirumuskan dengan eksplisit sebetulnya perannya seperti apa, sehingga muncul tuduhan-tuduhan korporasi tidak bisa dikendalikan misalnya, atau tuduhan-tuduhan korporasi besar memakan yang kecil, memakan koperasi, memakan yang mikro, kemudian yang diberi kehidupan adalah yang besar saja. Ini perlu dijadikan diskursus bagaimana menjaga keseimbangan. Yang terakhir juga perlu kita sentuh dengan eksplisit
mengenai hak-hak minoritas, Pak. Ya. Memprotek teman-teman minoritas, apakah karena suku, karena agama, karena ras, maupun karena hal-hal yang sifatnya dengan disabilitas segala macam. Ya, kelompok marginal. Kelompok marginal persis sekali. Nah ini saya meyakini bila proses amandemen itu dilakukan dengan terencana, kemudian dikelola oleh pihak-pihak yang kredibel, kita tidak ingin menyerahkan ini kepada politisi sekarang. Minta maaf karena sudah terlanjur berbagai praktek-praktek itu isinya adalah memenuhi kebutuhan sendiri, bukan memenuhi kebutuhan negara. Kalau tidak dilakukan oleh pihak yang kredibel, rasanya sih akan menjadi sarana bukan saja mengingatkan kembali soal best practice bernegara, tapi juga tadi mereminder pada rakyat bahwa tugasnya parlemen ini, tugasnya BPK itu ini, tugasnya polisi ini, tugasnya MK itu ini, seperti ini. Jadi semacam edukasi publik secara masif dalam proses itu. Dan karena itu sangat penting bila proses itu diurus atau dikelola atau diawaki oleh orang-orang yang kredibel. Sama seperti zaman dulu kita merancang naskah-naskah awal menjelang kemerdekaan. Mungkin sebagai awal kurang lebih begitu, Bang Zaki. Terima kasih Pak Sudirman. Nampaknya pengamatan yang sangat kritis terhadap situasi sekarang, dan ternyata sebagian besar adalah tata kelola. Tata kelola bernegara ini rasanya kurang pas dilihat dari kondisi situasi yang ada sekarang. Oleh karena itu, menurut Pak Dirman tadi, ini harus ada semacam perbaikan, tapi harus juga ada saling pengertian yang menyeluruh dari stakeholder negara bangsa ini. Memang kita ini ada ada nalar negara yang kurang dan rasa berbangsa yang kurang. Jadi kalau demikian maka kiranya perlu mendapatkan suatu bangsa ini suatu, kalau bahasa agama itu ilham atau yang mengilhami terhadap kehidupan negara bangsa ini. Nah, mengenai tata kelola, saya kira Pak Manuel di Aliansi Kebangsaan itu menekuni betul tentang tata kelola bernegara ini, nalar bernegara ini, dan rasa kebangsaan ini. Lalu kemudian Pak Dirman tadi merasa gelisah, tergambar betul dalam pikirannya itu, merasa gelisah. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Dan ada juga perasaan kekecewaan yang berat. Jangan diserahkan kepada orang-orang yang sekarang ini ada di dalam elit politik untuk memperbaiki bangsa ini. Lalu siapakah kira-kira yang akan maju ke depan mengelola ini? Nah, dari situ saya kira mungkin Pak Manuel ada komentar terhadap hal seperti ini. Silakan Pak Manuel. Ya, terima kasih Pak Jaki. Saya kira apa yang disampaikan Pak Sudirman Said tadi sangat mendasar gitu. Saya sepakat betul, karena itu saya hanya akan menggarisbawahi dan mempertajam beberapa bagian yang saya anggap relevan ya. Jadi saya kira tadi Pak Sudirman Said sudah mulai dengan menunjukkan fakta empirik berbagai deviasi dalam tata kelola negara kita ini. Setelah 25 tahun amandemen, reformasi ya. Reformasi ini kan ditandai selalu dengan 4 kali amandemen. Tadi menurut Pak Jaki bukan 4 kali, tapi 4 tahapan ya. 1 kali perubahan dalam 4 tahapan ya. Oke. Tapi spiritnya itu kira-kira waktu itu kita ingin mewujudkan negara hukum berbasis atau negara demokrasi berbasis hukum, constitutional democratic state.
itu sebagai respons atau reaksi terhadap 30 tahun masa sebelumnya itu. Kita hidup dalam era Orde Baru yang sangat represif, otoriter, dan sebagainya gitu. Nah, salah satu spirit itu kita ingin kembali ke negara demokrasi berbasis hukum, karena itu dalam perubahan itu, amandemen itu salah satu yang ditekankan itu bahwa Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Marktstaat. Hingga tadinya bagian penjelasan di konstitusi itu dipindahkan menjadi norma dalam batang tubuh. Kemudian yang terjadi kemudian ya, kita mengubah desain ketatanegaraan kita gitu untuk tadi mendukung spirit demokrasi itu. Spiritnya begitu tadinya. Kita mengalokkan MPR di preteli kewenangannya, lalu diciptakan lembaga-lembaga baru sebagai bagian dalam kerangka check and balances itu untuk menciptakan sistem yang demokratis gitu. Itu harapan awal gitu kan. Tetapi setelah 25 tahun, nah itu yang tadi disampaikan Pak Sudirman, kita melihat banyak deviasi, banyak penyimpangan kan. Nah, ini yang kita hadapi saat ini gitu. Misalnya, salah satu yang paling sering dirisaukan itu, konstitusi kita itu kan memberi penekanan kuat kepada kedaulatan rakyat. Tetapi setelah amandemen, kedaulatan rakyat itu direduksi itu. Kita tanpa sadar atau tidak sadar itu mulai beralih ke paham liberal itu. Contoh yang tadi yang sering kita diskusikan, MPR direduksi. Padahal MPR itu dalam teori ketatanegaraan itu suatu hal yang luar biasa, ciptaan dari para founding fathers kita gitu, yang tidak ada di negara lain. Dia locus of sovereignty. Jadi demokrasi kita yang berprinsip pada kedaulatan rakyat itu pelembagaannya ada di MPR. Begitu kita meniadakan MPR, nah sekarang kita lihat ini akibatnya ini. Sadar atau tidak sadar kita masuk dalam dampak berikutnya itu. Praktek-praktek politik yang liberal sekarang kita bicara. Tadi sebagian sudah disinggung oleh Pak Sudirman tadi kan. Tadi Pak Sudirman menyebut itu corporate state crime, ya? Corporate state crime. State ya itu. Itu dalam textbook ilmu politik juga dikenal yang namanya itu state corporatism itu. Itu yang kita lihat sekarang terjadi. Kekuasaan mengontrol di satu sisi, di satu pihak terus pusat, dan dia seperti oktopus yang mengontrol semua sisi kehidupan masyarakat bernegara ini. Sehingga tidak ada itu ruang-ruang ekspresi kebebasan, ruang-ruang perbedaan pendapat, ruang-ruang alternatif. Semua kekuatan civil society sebagai basis demokrasi itu semua kita lihat sedang dalam proses decline ini. Ada tadi itu corporatism. Itu salah satu aja. Ada banyak contoh gitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sudirman Said ya. Dalam tata kelola kita lihat kekuasaan yang sudah tidak terkontrol ini, dia pada akhirnya mengingkari prinsip awal, spirit awal dari reformasi itu. Kita ingin menciptakan negara hukum, supreme of law gitu ya. Sekarang ini kekuasaan yang menjadi dominan, hukum itu disubordinasikan menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan. Itulah yang kita sebut sebagai ya saya lupa nama istilah, tapi kira-kira hukum disubordinasikan menjadi bagian kekuasaan. Ini satu penyimpangan yang sangat mendasar dari spirit awal reformasi ketika kita melakukan amandemen. Kan kita ingin menegakkan ini supremasi konstitusi, supremasi hukum. Itu sebabnya kita memindahkan bagian penjelasan tentang negara kekuasaan hukum itu pindahkan menjadi norma di batang tubuh gitu. Itu contoh namanya legalisme autokratik. Legalisme autokratik. Ya. Jadi hukum didesain untuk memberi pembenaran kepada kebijakan kekuasaan. Ya. Banyak contoh itu undang-undang yang tiba-tiba terbentuk tanpa melalui undang-undang kan disusun dibuat itu ada aturannya gitu. Sekarang ini aturan-aturan prosedur kita abaikan
tiba-tiba ada undang-undangnya cepat dalam 3-4 hari jadi, ada RUU yang sekian lama Pak Jaki di DPR pengalaman itu ya, diproses di balik, tidak dibahas-bahas, sudah masuk di prolegnas itu sampai 10 tahun lebih tidak dibahas-bahas. Ini contoh legalisme autokratik ini gitu. Sementara ada undang-undang jalan tol gitu. Jadi ini contoh deviasi-deviasi dari spirit awal tadi itu. Ya tadi kata Pak Pak, ya itu, sudah sebenarnya banyak contoh sudah dikemukakan tadi itu. Legislasi mengambil posisi eksekusi. Termasuk itu yang terakhir ini ya. Bayangkan itu. Kan kita waktu awal reformasi itu kita sudah menegaskan prinsip itu, check and balance itu. Masing-masing ada kewenangannya, legislasi, eksekutif dan yudikatif gitu. Yang terakhir yang tadi dicontohkan Pak Sudirman Said itu semua kita ikuti sekarang. Yang terjadi itu. Bagaimana mungkin teman-teman di DPR melampaui kewenangannya gitu. Padahal itu tata tertib, tatip. Bukan undang-undang, tetapi dia ingin mengubah tatip yang berlaku bagi pihak luar itu. Tatip itu mengikat ke dalam. Kalau undang-undang mengikat keluar gitu. Ini contoh yang paling mutakhir itu contoh dari legalisme autokratik itu gitu. Jadi banyak contoh sebenarnya. Jadi mungkin secara singkat ya pada awal reformasi itu kita berhasil melakukan institutional reformasi pada tahap institusi-institusi, tetapi kita tidak memikirkan, tidak pada track record sebagaimana yang di spirit Undang-Undang Dasar. Akhirnya kita lihat terjadi saling bertabrakan satu sama lain itu, dan itu yang kemudian disebut bahwa institutional reform itu tidak diikuti oleh kapasitas institusional, kapasitas untuk institusi bekerja secara baik. Jadi kalau menurut saya ikuti jalan pikiran Pak Sudirman tadi, kalau kita ingin ke depan selain kita kembali ke Undang-Undang Dasar, kita harus memikirkan secara serius bagaimana meningkatkan kembali kapasitas dari institusi-institusi negara ini gitu. Jangan sampai sekarang satu fenomena yang disebut shadow state itu terjadi pelemahan terhadap kapasitas institusi negara karena terlalu didominasi oleh kekuasaan yang tidak bersumber pada spiritnya itu, yaitu kedaulatan rakyat. Saya kira itu dulu untuk menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman. Terima kasih Pak Manuel terhadap apa yang Pak Manuel nilai dalam fenomena bernegara dan berbangsa ini dari sudut hukum. Memang hukum itu adalah melindungi yang lemah dan membatasi kekuasaan. Itu semangat hukum itu begitu. Nah, tadi Pak Dirman juga menyinggung soal peranan oligarki. Nah, ini penting ini. Yeah. Ya, jadi karena begini, dulu semangat konstitusi di awal itu hanya ingin merubah masa jabatan presiden untuk 2 periode. Tapi karena dibahasnya pasal per pasal, sehingga masuk angin, kira-kira begitu anunya. Nah, ini menjadi luas. Lalu kemudian semangat tadi yang Pak Manuel singgung itu penjelasan masuk kepada normatif khususnya tentang Indonesia sebagai negara hukum itu memang masuk, dan ini ada sehingga penjelasan menjadi tidak ada karena masuk ke normatif. Tapi sekali lagi Pak Dirman coba kita ingin mendengar pandangan Pak Dirman. Ini kayaknya negara bangsa ini sangat terpenjara lah katakanlah gitu dalam tanda petik dengan oligarki ini. Ini harus ada apa selain memang kita harus meninjau kembali terhadap Undang-Undang Dasar. Sebelum masuk ke tadi peran mungkin dunia usaha yang sekarang usaha, dengan mudah dipelesetkan seolah-olah identik dengan oligarki, padahal sebenarnya salah kaprah. Sebelum ke sana gini Pak, tadi kan berdua menyampaikan concern soal keadaan. Coba kita renung-renung gitu ya.
apakah iya bernegara itu hanya sekedar berebut kekuasaan? Kan bernegara itu kan dulu cita-citanya ya ada idealisme, ya ada integritas, ada pengorbanan, Pengabdian. ada patriotisme, Iya. ada berbakti bagi orang banyak, serving people segala macam. Kata-kata itu seperti tidak jadi pembicaraan di antara pelaku-pelaku kekuasaan publik, Pak, karena menguap dan bahkan kadang-kadang yang bicara seperti itu masih dianggap atau diledeki dengan kata lu mimpi loh gitu. Udah gini hari masih ngomongin idealisme enggak. Di banyak belahan dunia tidak mungkin negara itu tegak, bangkit, kuat tanpa idealisme. Itu yang kemudian menjadi satu dorongan, barangkali memang kita waktunya untuk melihat kembali. Nah, kenapa tadi saya katakan mungkin sedikit sebelum ke peran dunia usaha. Kenapa saya katakan dan juga diamin oleh Pak Manuel tadi, sebaiknya yang mengelola proses ini jangan pihak-pihak yang sedang berada dalam lingkaran sekarang. Bukan kita tidak percaya, bukan, tapi begini. Saya punya logika tsunami Aceh, Pak Manuel. Tsunami Aceh, begitu terjadi tsunami kami datang ke sana minggu pertama. Kemudian tentu kita sibuk semua membagi selimut, bagi Indomie, bikin tenda semua, melakukan pertolongan pada korban-korban. Tapi kemudian ada sekelompok orang berpikir, memang korban membutuhkan itu semua. Tapi bagaimana bangun jembatan nanti? Bagaimana bangun sekolah ribuan yang ambruk? Bagaimana rumah yang ambruk? Jadi saya mengibaratkan mungkin berlebihan. Kalau negara ini sedang mengalami tsunami ya, sakit lah. Saya kira penegakan hukum kita mengalami tsunami. Soal keadilan kita mengalami tsunami. Soal kepatutan bernegara mengalami tsunami. Nah, kalau itu sedang terjadi, maka barangkali para pihak sedang bermain di lapangan itu sebaiknya biarkan menyelesaikan tugas-tugas di depan mata, tapi ada sekelompok orang yang tadi punya wawasan luas, punya kredibilitas cukup baik, dipercaya publik, kemudian menarik diri, membentuk satu apapun namanya, komite negara lah, dulu ada komisi konstitusi kan, yang tidak pernah terlaksana dengan baik sebetulnya gitu. Jadi untuk membuat jarak yang cukup supaya pikirannya bukan diabdikan bagi besok lusa mau dapat apa, kan itu yang membuat kegagalan seluruh undang-undang kan. Selalu diarahkan pada perebutan hal yang sekarang gitu, bukan mikirin bangsa jauh ke depan. Jadi itu mengapa sebaiknya dibuat oleh satu komisi negara atau tentu saja yang harus membentuk adalah kepala negara. Nah, sekarang balik ke poin yang disampaikan tadi. Saya sepakat dengan pandangan bahwa oligarki itu tidak identik dengan pengusaha, dunia usaha, enggak. Oligarki itu satu spirit atau tindakan yang ingin mengacaukan batas antara kekuasaan yang mestinya mengontrol dunia bisnis sama bisnis yang mestinya menjadi penopang dari ekonomi gitu. Nah, sepanjang kita tidak punya definisi yang clear ya soal peran dari korporasi itu apa sih, maka mereka terus-menerus mengalami satu yang namanya insecurity, satu keadaan tidak aman. Jadi karena keadaan tidak aman, siapapun pengusaha berlomba-lomba bagaimana caranya mendekat dengan kekuasaan. Zaman dulu Pak Harto itu cukup jelas memisahkan tuh antara pelaku usaha, politik sama birokrasi, itu sangat jelas. Tapi makin kesini tuh makin bergabung. Bahkan sering saya katakan di banyak tempat ada sejumlah pejabat yang tetap menjalankan bisnisnya sambil menjalankan jabatannya gitu. Itu kan sesuatu yang sangat buruk ya. Nah, karena itu harus ada definisi peran dari korporasi itu, bahkan dibagi dengan sangat jelas apa itu pengusaha besar, kemudian domainnya sampai di mana, BUMN seperti apa, koperasi seperti apa, sampai pada mikro. Bagaimana antar mereka itu tidak saling makan tapi kemudian saling mensinergi gitu. Karena di banyak negara maju saya kira jelas bahwa usaha besar itu kan tergantung pada supply chain dari pengusaha menengah dan kecil kan. Nah, itu aturan-aturan itu mungkin perlu lebih eksplisit dalam tadi kalau kita nanti jadi menata ulang konstitusi kita ke depan. Yang terakhir mungkin dalam kaitan sama peran dunia usaha tadi, saya menduga para pengusaha besar itu juga tidak seluruhnya nyaman dengan siklus yang mereka alami. Maksudnya bagaimana?
menjelang pemilu mereka dipanggil, diminta mengongkosi, kan gitu kan, ditekan-tekan gitu. Setelah berkuasa, penguasanya mencuri gitu. Yang jadi korban mereka juga. Bahkan ketika masalah dihadapi oleh para pedagang itu bukannya dilindungi, tapi kemudian dibiarkan bertarung sendirian. Saya kira pengusaha yang baik juga tidak suka dengan siklus ini. Karena itu hubungan antara peran dia sebagai pengusaha dengan state management atau manajemen bernegara itu juga harus ada pengaturan yang spesifik supaya mereka betul-betul bisa fokus pada sudahlah, saya tidak usah ikut-ikut nyantel kepada penguasa manapun, sepanjang hukumnya ditegakkan, polisinya baik, saya bisa berbisnis dengan tenang. Dan sesungguhnya di antara mereka itu sebetulnya mungkin tidak terlalu suka-suka amat mencampur adukan antara urusan bisnis sama urusan politik. Hanya karena terpaksa mungkin, artinya harus. Bahkan sekarang tuh ada yang mengatakan daripada berbisnis bikin pabrik lama returnnya mendingan masuk politik saja gitu ya. Betul. Gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang nggak bisa terus begini, Pak. Sayang negara kita ini terlalu baik, terlalu bernilai untuk jadi negara gagal istilahnya gitu. Gitu, Pak. Baik. Ada yang mengganggu pemikiran. Kira-kira dari mana mulai membuat komite untuk bisa sama-sama, sebab ini kalau melihat jalan pemikiran Pak Dirman ini mendesak. Karena mendesak artinya harus ada rintisan untuk membuat komite yang sangat serius memikirkan. Kira-kira Pak Dirman gimana saran? Baik, menilik pada sejarah kita ya, 908, 928, 45, 66, 98. Itu datangnya perubahan bukan dari struktur kan Pak? Dari kalangan seperti Bapak nih, sebutlah kaum cendekiawan, cerdik pandai yang terus berpikir gitu, sehingga muncul gerakan kebangkitan nasional, gerakan Sumpah Pemuda, dan dari situ sebenarnya kita naik kelas terus, dari mulai kesadaran sebagai bangsa, kesadaran bersatu, kesadaran bernegara, 66 adalah kesadaran membangun, sampai demokrasi kan. Nah sekarang mungkin tadi disinggung oleh Pak Manuel, ada seorang teman mengatakan begini, kita sibuk menata institusi tapi lupa menyiapkan aktor gitu. Sehingga ketika sistemnya sudah terbuka seperti ini, tidak ketemu aktor-aktor yang baik gitu. Nah kalau tadi ditanyakan mulai dari mana, menurut saya memang dari kalangan masyarakat sipil itu sesuatu starting point yang baik, karena diharapkan mereka punya pandangan lebih jernih, punya independensi, punya jarak, dan mungkin jaringannya bisa lebih cair untuk bertukar pikiran. Nah, di mana-mana selalu ketika sudah terjadi satu konsep, baru nanti kita proses dimasukkan dalam konsep yang sifatnya formal. Tentu saja akan terjadi interaksi atau terjadi interplay antara orang-orang yang berpikir bebas sama state, karena bagaimanapun kalau perlu legitimasi kan perlu diketok oleh kepala negara, diputuskan, akhirnya masuk ke dalam proses parlemen dan sebagainya. Tapi proses ini sebaiknya diawali oleh kawan-kawan dari masyarakat sipil yang memiliki jarak yang cukup, kemudian juga punya jangkauan pandangan, tidak ngomong besok gue dapat apa, tapi 20 tahun lagi, 100 tahun lagi negara itu mau kemana gitu. Nah itu yang mungkin harus kita himpun, dan saya kira forum semacam ini bisa menjadi mozaik untuk bisa kita rangkai tuh, Bapak. Betul itu. Saya kira saya ingin mendalami lagi. Pak Dirman sudah menginventarisir orang-orang untuk itu. Sebab ini gerakannya harus cepat ini. Ini saya sering juga ditandain teman-teman di sekretariat di HN, ya kita ibaratnya lagi mancing aja Pak, taruh mancing, kalau ketemu Pak Manuel siapa tahu baikin, ayo jalan lagi Pak Zaki, di berbagai tempat lagi, mungkin di kampus kita bicara lagi. Jadi mungkin kita bersama-sama, semakin banyak yang mancing itu makin baik, dan satu ketika membangun jaringan. Satu ketika mungkin bisa kumpul di tempat Bapak. Ini proses yang harus alami ya, tapi saya setuju sebaiknya harus ada yang mulai. Ya. Baik. Pak Manuel, gimana inisiatif dari Pak
Ya, sebelum ini menarik gitu ya. Iya. Mendorong kembali civil society untuk berperan gitu. Tapi sebelum ke situ, saya ingin tanggapi sedikit gitu. Tadi oligarki ini ya, itu kita tidak bisa menyamakan dia dengan pengusaha gitu. Ya, pengusaha itu kita justru butuh pengusaha. Selalu kan Pak Ponco sering mengatakan Indonesia ini kekurangan kelas pengusaha. Ya, Kita justru untuk negara yang maju memerlukan kelas yang inovatif, kreatif. Itu kelas entrepreneur, ini kelas pengusaha. Kita malah kurang sekali gitu. Oligarki itu beda gitu. Oligarki ini perselingkuhan kekuasaan dengan modal gitu. Di Amerika sekarang ini oligarki. Kemarin Trump naik ini, itu kan ada di statementnya di media itu Bernie Sanders Sanders mantan wapres itu. Dia sebut ini Trump ini, dibalik Trump ini oligarki semua, Elon Musk, kelas-kelas itu. Tapi bedanya oligarki di Amerika, mereka tidak bawa implikasi yang dalam kepada kehidupan politik. Yang lebih nyata, mereka lebih ada semacam deal bisnis gitu. Ketika Trump menang, dia mendapat konsesi-konsesi tertentu gitu. Dia tidak merusak sampai ke bawah gitu. Karena sistem di Amerika, sistemnya mapan. Mereka punya undang-undang antitrust, undang-undang monopoli, sistem perpajakan progresif yang mengontrol itu. Dan ya kita tidak bisa heran ya, karena mereka negara yang sudah lebih lama terbentuk demokrasi. Nah kita, saya kira itu salah. Akibatnya salah satu implikasi yang mungkin Pak Dirman juga bisa kasih masukan itu. Ketika kita amandemen konstitusi itu, sadar tidak sadar kita membuka ruang kepada praktek liberalisme itu. Liberalisme itu baik, tetapi dia cocok dalam konteks sosial tertentu, konteks historis tertentu, konteks politik tertentu gitu. Liberalisme itu cocok di Barat karena masyarakatnya homogen, tingkat literasi dan pendidikannya sama, tingkat kesejahteraan ekonominya sama. Itu liberalisme jalan ideal di situ gitu. Praktek liberalisme tidak bisa jalan di negara yang tingkat literasinya jomplang, tingkat ekonominya, apalagi tingkat kesenjangan ekonominya. Ini. Disitulah pintu masuk oligarki yang terjadi, kita lihat sejak 2004 lah katakan. Partai-partai kehidupan politik kita itu dikuasai oleh oligarki gitu, sampai ke level ke daerah gitu. Itu kita tidak bisa abaikan gitu. Siapa ketika politik kita menjadi konsekuensi dari liberalisme itu di politik menjadi high cost politik. Itulah pintu masuk liberalisme sekarang secara berangsur lebih pasti mereka kuasai sampai ke level dari daerah sampai ke atas gitu. Termasuk ke level negara gitu. Kebijakan negara yang di belakangnya ada kepentingan modal besar. Ini oligarki di situ. Jadi itu yang sekarang dalam istilah yang populer disebut shadow state. Negara ini dia menjalankan kebijakan formal, tetapi di balik itu ada kepentingan. Oligarki di situ gitu. Bukan pengusaha. Kita harus bedakan ini dua hal ini gitu. Jadi saya kira itu soal yang nanti kita hadapi ke depan. Terus kembali tadi ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Sudirman Said ya. Jadi kita lihat, dulu 30 tahun Orde Baru, itu tadi ya, itu yang disebut benar-benar mencerminkan apa yang disebut state corporatism itu. Negara mendominasi, sedangkan state society ini lemah. Di bawah kekuasaan society, state. Padahal demokrasi itu antara state dan society ini seimbang. Society punya kemampuan bargaining sehingga negara state tidak bisa semena-mena mengatur begini begitu kebijakan A, kebijakan B. Dia harus mendengar pendapat society ini. Society ini unsur-unsurnya itu berbagai civil society, organisasi civil society. Iya. Itu sebabnya, itu syarat demokrasi minimal. Ada civil society yang kuat, kelas menengah yang kuat, yang otonom, mandiri, sehingga dia punya kemampuan bargaining dengan kekuasaan. Orde Baru kan tidak, seluruhnya itu dikendalikan dari atas gitu. Nah ini yang mau ingin kita koreksi kan waktu reformasi gitu. Kita ingin demokrasi itu kita hidupkan kembali civil society ini. Pada tahap awal iya, berjalan baik. Di pemerintahan saja kita lihat ya, tadi itu. Di luar struktur yang ada muncul komisi-komisi, lembaga-lembaga itu. KPK,
ini simbol-simbol apa negara itu tidak sendiri, ada yang kontrol gitu, check and balance itu. Masyarakat pers tumbuh bagus, terutama sejak Pak Habibie jadi presiden, ruang kebebasan itu dibuka gitu ya. Itu pasar itu yang disebut ruang publik. Ruang publik itu ada keseimbangan antara negara dengan masyarakat. Masyarakat terrepresentasi melalui civil society ini. Nah, itu berjalan baik 25 tahun yang lalu gitu. Sekarang kita lihat yang terjadi, itu kita kembali mengulang praktek Orde Baru sebenarnya. State mengkooptasi society. Civil society ini kan ada di kampus, ada di pers, ada di mana-mana. Itu di organisasi keagamaan kan, dikasih bisnis, ormas, dikasih bisnisnya Pak Sudirman Said. Ormas dikasih kan? tambang gitu. Ya. Jadi hampir semua kekuatan civil society ini sudah dikooptasi gitu. Nah, itu yang saya kira itu penting apa yang Pak Sudirman Said katakan. Ini sebagai persyarat minimal demokrasi itu harus ada civil society yang kuat. Kampus bayangkan sekarang para guru besar itu mereka lebih berpikir tentang karier dia sebagai pegawai negeri di kampus gitu, sebagai birokrat di kampus, bukan sebagai ilmuwan di kampus gitu. Dia lebih sebagai birokrat. Golongan dia tidak naik, guru besar dia dihambat gitu loh. Ini hal yang saya kira memprihatinkan gitu. Sehingga saya kira usul yang tadi disampaikan Pak Sudirman itu, bagaimana membangkitkan kembali kekuatan-kekuatan civil society ini, kekuatan masyarakat lah. Harus ada jaringan gitu. Nah, kalau komisi konstitusi itu lebih teknis lagi, dia lebih soal hukum ya, memberikan dasar legalitas. Tapi kekuatan-kekuatan civil society ini harus ditumbuhkan. Karena itu ya forum-forum seperti dia, ini terus yang tadi disarankan oleh Pak Sudirman, mungkin di Paramadina, di mana-mana itu harus ada lagi dan harus ada jaringan. Dan saya percaya kekuatan masyarakat itu, kekuatan civil society itu ada. Kalau kita bisa kumpul membangun kesepahaman, sesudah kesepahaman kita bisa merumuskan itu. Bagian dari tanggung jawab. Saya kira itu Pak Jaki. Saya bisa tambahkan sedikit Pak ya. Silakan. Memang kita bisa lihat dua sisi. Satu, demokrasi ini terutama pemerintahan dalam 10 tahun terakhir itu seperti menyerap semua kekuatan, termasuk kawan-kawan aktivis itu kan masuk ke dalam killing field ya. Dan ada seorang pejabat yang mengatakan itu aktivis kalau masuk kekuasaan jadi maling juga. Maling juga ya. Saya nggak sepakat karena sebenarnya banyak sekali teman-teman yang masih baik. Yang masih baik lah. Jadi satu sisi memang betul terserap, tapi sisi lain mungkin akibat dari buruknya praktek-praktek belakangan ini kan kelompok-kelompok kritis mulai muncul Pak. Dulu kita tidak menyangka bahwa dari UGM muncul suara-suara keras dari para profesor ya. Itu sesuatu yang menjadi harapan kita. Barangkali pertama kali dalam sejarah itu ada para guru besar. Betul. Dan sangat keras bersuara. Gitu. Jadi memang pendekatannya masih agak berbeda, tapi rasanya itu akan menjadi jamur-jamur yang tumbuh ya, bibit-bibit yang tumbuh. Yang memang harus ada yang menyemai atau harus ada pihak yang terus-menerus merangkai supaya ada satu perasaan bersama bahwa teman kita banyak yang berpikir begini. Nah, collective effort itu yang mungkin perlu kita dorong Pak Zaki, Pak Manuel. Ya. Baik, menarik ini. Kayaknya semakin serius kita ini. Karena apa? Karena memang kalau kita tidak ada kelompok atau semacam yang memikirkan secara jernih negara bangsa ini, pasti ini negara bangsa ini akan katakanlah hilang dari peredaran. Jadi ada Sudirman, Pak Manuel dan yang lainnya. Tadi diilustrasikan bagaimana semangat Budi Utomo yang kemudian bisa merubah dari perjuangan lokal kemudian menjadi perjuangan secara nasional. Nah, saya kira mungkin ini pertanyaan terakhir nih, pernyataan terakhir juga sebagai statement akhir dari Pak Sudirman dan Pak Manuel. Menurut Pak Sudirman, masih bisakah pemerintah sekarang ini
diharapkan untuk apa yang kita inginkan. Nah, ini agak menukik. Ini ngeri-ngeri sedap nih gitu ya. Yang kedua, ini saya mendengar, jadi ada kelompok misalnya dari Purnawira Angkatan Darat yang juga hampir sama pemikirannya dengan Pak Dirman. Kemudian kelompok kampus pun demikian. Tapi ini muncul kayak bunga-bunga yang berserakan. Ini belum ada, kalau musik itu belum ada dirijen, konduktornya, belum ada partiturnya. Ini. Siapakah ini yang kira-kira harus? Karena saya dengar mulai dari Jenderal Purnawirawan Patri yang menyuarakan tentang harus kembalinya ini. Walaupun mungkin saya tidak mendengar komanya, kalau dari Pak Dirman ada komanya. Ada komanya karena dulu juga amandemen itu ada komanya, hanya membatasi masa jabatan aja, meluas. Nah ini Pak Dirman. Jadi menurut saya sudah ada nih bunga-bunga yang mekar atau masih kuncup dari masyarakat. Nah ini kapan Pak Dirman menjadi ininya? Kira-kira gitu. Harus didorong ada yang atau kita ada pertemuan yang memungkinkan ini semua, karena situasi ini semakin tadi dari mulai tata kelola, mulai dari hukum, mulai dari bagaimana oligarki yang harus membatasi tata kelola kekuasaan yang semakin ribet. Nah ini silakan Pak Dirman. Kalau kita serius dengan institutional reform, kata tadi Pak Manuel menyebut soal tata kelola segala macam, kan harus menyangkut tiga unsur. Satu soal struktur ya, kemudian yang kedua people sama culture. Nah tiga-tiganya memang PR besar Pak. Nah karena itu kita bicara konstitusi adalah sebetulnya adalah payung paling lebar, paling atas, atau fondasi paling dasar barangkali, yang akhirnya nanti diterjemahkan dalam konstitusi menuju undang-undang, undang-undang menuju pada policy sampai pada tata kelola yang lebih teknis level mikro, sampai akhirnya kan kita masih memikirkan manusia seperti apa yang harus mengisi ruang-ruang ini gitu. Yang tadi di depan saya katakan betapa jomblangnya persyaratan untuk menjadi eksekutif di swasta dengan di publik. Padahal tugasnya eksekutif publik itu luar biasa. Pernah jadi gubernur kan, pernah jadi menteri. Itu membagi keadilan Pak. Saya suka kasih istilah begini. Saya kebetulan dulu sekolahnya akuntansi. Mau jadi manajer keuangan saja Pak. Syaratnya kan mesti bekerja sekian tahun, mesti pernah mimpin tim, mesti pernah ngurus perbankan, ngurus pajak segala macam. Tapi coba mau jadi presiden atau gubernur, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, ngurnya susah gitu ya. Yang kedua kemudian sangat normatif itu. Jadi kita mesti masuk ke dalam syarat-syarat yang sifatnya kualitatif untuk menjadi penyaring siapapun yang boleh memimpin atau menjadi pejabat publik, sehingga tidak seperti orang seperti semuanya bisa, yang penting punya popularitas. Itu yang harus ditinjau kembali. Nah, sekarang pada keadaan sekarang rasanya memang terlalu singkat untuk menilai apapun terhadap pemerintah sekarang, karena kan baru 3 bulan 4 bulan dan kita tidak boleh menyimpulkan terlalu dini, meskipun orang berpandangan kan ada tanda-tanda awal apakah pemerintah akan efektif atau tidak, dan bisa diharapkan memikirkan hal yang besar tadi seperti tadi. Tetapi saya ingin memberikan empati sepenuhnya kepada pemerintah sekarang, Pak Prabowo dan kawan-kawan. Siapapun yang duduk sekarang tidak mudah, ekonominya lagi berat, globalnya lagi berat gitu ya. Kemudian sisa-sisa peninggalan 10 tahun terakhir juga memerlukan penataan-penataan gitu. Nah harapan kita adalah bila nanti yang dihadapi adalah satu krisis yang memang sangat serius, mungkin ini pintu masuk untuk melihat tidak semata-mata menyelesaikan krisis itu, tapi melihat gambar besar keseluruhan. Jangan-jangan bukan hanya praktek yang perlu dibereskan. Tadi praktek kepatutan, praktek korupsi dan sebagainya, tapi
jangan-jangan desain keseluruhan ini waktunya juga untuk dilihat kembali. Jadi mari untuk tahap-tahap ini kita memberikan satu istilahnya benefit of the doubt lah, bahwa mereka, apalagi Pak Prabowo, saya katakan Pak Prabowo punya kisah yang sangat indah sebetulnya sebagai pemimpin. Ayahnya orang besar, Betul. kakeknya orang besar. Sebagai orang yang punya kedudukan privilege pada waktu itu, beliau memilih jadi militer, Pak. Itu artinya kan dia menyerahkan hidupnya untuk negara gitu. Nah, ketika tersingkir karena politik, beliau dapat privilege sebagai mantunya presiden segala macam. Tersingkir secara politik, masuknya kembali juga dengan cara yang baik, bikin partai, bertarung, kompetisi. Jadi sekarang lewat jalan demokratis. Jalan demokratis. Waktunya untuk membuktikan bahwa beliau bisa menggunakan kesempatan emas ini untuk menampilkan yang terbaik, dan tentu saja itu harapan dari nenek moyangnya, kakek dan ayahnya lah gitu. Nah, yang kedua soal siapa yang sebaiknya jadi dirijen dan mengambil inisiatif. Menurut saya seluruh tahapan sejarah kita tadi adalah mengapa terjadi karena diisi orang-orang yang datang untuk memberi, Pak, bukan minta dijadikan apa-apa. Saya kira baik Dewas Dekker, Dr. Wahidin maupun Dr. Sutomo semua itu datang ke arena untuk memberi. Nah, kalau kita bisa himpun sebanyak mungkin orang-orang punya semangat to serve, to give gitu, menurut saya doesn't matter siapapun dirijennya, pasti akan dianggap sebagai ya ini hanya kebutuhan saja, harus ada yang mimpin pertemuan, harus ada yang mendraftkan segala macam. Nah, saya kira ini waktu yang baik untuk call for the public ya, terutama orang-orang yang disebut oleh Bung Hatta sebagai kaum intelijensi ya, orang-orang yang terdidik, untuk ayo kita kerahkan segala daya dan upaya pikiran terbaik kita untuk to serve the country, dan nanti akan ketemu ketulusan itu akan ketemu. Kalau harus membutuhkan satu pengorganisasian, biarlah itu jadi hasil dari proses alamiah saja gitu. Dan saya kira ini bisa kita coba dorong sama-sama, Pak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Pak Banglan? Ya, saya garis bawahi apa yang beliau sampaikan ini benar. Saya kira begini kan, karena tadi itu krisis ini jangan kita lihat sebagai krisis saja lalu kita apatis gitu. Kita punya optimisme gitu. Melalui krisis ini kita bangun lagi kepercayaan bahwa kita masih bisa bangkit gitu. Dan kita punya modal sosial yang kuat. Jangan lupa itu. Pengalaman sejarah menunjukkan ya. Civil society kita, tokoh-tokoh yang idealis menurut Pak Sudirman. Nah, itu masih banyak. Nah, problem kita itu bagaimana tadi itu kita memelihara asa ini, keharapan ini jangan mati gitu. Kekuatan ini tersebar, ada di kampus, ada di ormas, ada di mahasiswa, ada di pers. Kita tetap membangkitkan optimisme ini bahwa kita akan bangkit gitu. Kita sudah teruji oleh sejarah bangsa ini gitu. Cuma tentu tadi karena semua kekuatan ini kan bagian dari civil society, dan civil society yang kuat adalah prasyarat perubahan ke arah demokrasi. Tanpa ada civil society yang kuat, sia-sia kita mengharap ada demokrasi gitu. Dan kebetulan kita hidup pada era yang setting politiknya, setting ideologinya berubah. Kita hidup sekarang yang disebut digital democracy. Orang bicara no viral, no demokrasi kan? No policy, no viral, no policy. No policy itu. Ini metode ini yang sekarang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Itu sudah terjadi di Eropa yang disebut fenomena post parliamentary politics itu. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada kekuatan-kekuatan resmi di parlemen, di partai, di kabinet, mereka membangun jaringan-jaringan di masyarakat. Itu yang disebut sebagai political agency. Dan political agency ini membangun jaringan melalui media digital. Mereka memproduksi ide itu. Dan lama-lama ketemu kesamaan itu gitu. Jadi saya kira ini yang harus kita dorong sesuai apa juga tadi diharapkan oleh Pak Sudirman Said. Dan terakhir Pak Jaki ya, saya sama. Bagaimanapun juga kita harus percaya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita mayoritas rakyat memilih dia melalui cara yang demokratis, pemilu. Dia adalah presiden kita untuk 5 tahun ke depan. Kita terlalu dini untuk menilai leadership beliau dalam masa yang 3 bulan ini gitu. Tadi beliau itu kita harus beri dukungan, beri penguatan, karena dalam situasi seperti sekarang ini kita butuh strongman, figur
figur yang kuat, yang mampu kalau dikasih suntikan ide, dia bisa mengubah itu. Dan itu ada pada diri Prabowo. Tadi Pak Dirman sudah menyampaikan, beliau ini sudah selesai dengan dirinya sendiri sebenarnya. Mudah-mudahan, amin ya. Dia sudah dari kalangan yang elit, kakeknya Margono, bapaknya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, dia sendiri seorang jenderal, semuanya dia sudah punya. Sehingga ketika beliau oleh amanat rakyat dia menjadi presiden, yang diharapkan kan legacy. Apa yang beliau berikan itu? Legacy. Dan kewajiban kita mensupport beliau, memberikan apa gitu. Saya kira pada waktunya akan terjadi itu. Mungkin harus didahului oleh krisis, Pak. Kita nggak mengharapkan krisis, Pak. Kita nggak mengharapkan krisis. Tetapi melalui itu akan muncul itu perubahan. Jadi saya kira mari kita beri dukungan ke beliau itu sesudah 3 bulan ini, masa bulan madu ini. Mudah-mudahan ada. Tapi sekali lagi kita bangun jaringan dengan Pak Sudirman Said, dengan tadi Pak Jaki menyebut purnawirawan Angkatan Darat, kelompok di kampus. Harus ada jaringan karena tanpa tesisnya itu, tanpa civil society yang kuat, demokrasi itu sia-sia. Itu aja, terima kasih. Baik, saya kira terima kasih Pak. Terima kasih Dirman Said, Pak Manuel. Jadi kesimpulannya adalah kita bukan berharap, bagaimana mengkondisikan Pak Prabowo ini sebagai yang sudah memiliki legasi dan lain sebagainya itu untuk menangkap aspirasi yang sedang tumbuh ini. Pak Sudirman sudah punya pikiran seperti itu, yang lain sudah. Bagaimana mengkondisikan agar pimpinan nasional itu menangkap ini, lalu kemudian memfollow up-nya, menindaklanjutinya, sehingga ada perubahan yang luar biasa bagi negara bangsa ini. Nah, ini saya kira perlu operator-operator yang ulung, yang bisa membahasakan situasi ini baik ke atas maupun ke bawah. Masyarakat intelektual, masyarakat yang peka terhadap negara dan bangsa ini. Dan tadi Pak Dirman juga memberikan catatan kepada orang-orang yang tulus, yang untuk berbakti kepada kehidupan negara bangsa ini. Akhirnya saya sebagai host terima kasih atas kehadiran Pak Dirman dan Pak Manuel. Mudah-mudahan apa yang kita kemukakan tadi itu menjadi bahan renungan bagi masyarakat bangsa keseluruhan. Terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti bincang-bincang kami dengan tokoh-tokoh pemikir bangsa, Pak Sudirman Said dengan Pak Manuel Kaisipo. Dan mudah-mudahan apa yang dilontarkan, pemikiran-pemikiran yang brilian dari kedua beliau ini menjadi bahan untuk perenungan kita, untuk kehidupan negara bangsa ke depan. Karena kita tahu nalar berbangsa dan rasa kebangsaan ini sementara ini kurang baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.